Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ulumul Quran 2 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 Institut Ilmu Al-Quran akan menjelaskan tentang Fawatihus Suwar. Pengertian Fawatih Aswar, pembukaan atau permulaan atau awalan. Sedangkan kata aswar adalah jamak dari kata aswuroh, yaitu sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai awalan dan akhiran. Fawatihus Suwar adalah beberapa pembukaan dari surat-surat Al-Quran atau beberapa macam awalan dari surat-surat Al-Quran. Sebab seluruh surah Al-Quran yang berjumlah 114 buah surah itu dibuka dengan 10 macam pembukaan. Tidak ada satupun surah yang keluar dari 10 macam pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai rahasia atau hikmah sendiri-sendiri sehingga perlu sekali untuk dipelajari. Selanjutnya macam-macam Fawatih Aswar. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah atau al-istiftah bi'as-sana. Pada pembukaan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafaz dan mensucikan Allah dari sifat negatif. Yang kedua, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus atau al-ahruf al-muqatta'ah. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bi'an-nida. Pada pembukaan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu untuk nabi, orang beriman, dan manusia pada umumnya. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat-kalimat berita atau al-istiftah bi'al-jumlah al-khobariyah. Yang kelima, ada pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah bi'al-qasam. Yang keenam, pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bi'asyarat. Yang ketujuh, pembukaan dengan kata kerja perintah atau al-istiftah bi'al-amr. Yang kedelapan, pembukaan dengan kata pertanyaan atau al-istiftah bi'al-istifham. Pada pembukaan ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa atau al-istiftah bi'ad-doa yang terdapat pada 3 surah, yaitu Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. Dan yang terakhir, pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bi'at-ta'lil. Pada pembukaan ini, dengan alasan hanya terdapat pada surat Al-Quraish saja. Keberadaan ahruf muqatta'ah atau huruf tahaji pada pembukaan surah. Al-huruf al-muqatta'ah adalah huruf hijaiyah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada awal sebagian surah dalam Al-Qur'an, seperti alif lam mim shad, alif lam ra, dan lainnya. Bentuk al-huruf al-muqatta'ah dalam Al-Qur'an bervariasi. Ada yang terdiri dari 1 huruf sampai dengan 5 huruf. Totalnya terdapat 14 bentuk al-huruf al-muqatta'ah yang tersebar dalam 29 surah. Sedangkan jumlah seluruh huruf hijaiyah yang digunakan dalam al-huruf al-muqatta'ah adalah 14 huruf. Semuanya terkumpul dalam sebuah ungkapan nasi hakim munqati'un lausin. Perdebatan ulama yang pertama yaitu dari Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya, mengenai huruf-huruf ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, nama surat. Yang kedua, sumpah Allah. Yang ketiga, disebut huruf itu di permulaan surat supaya menarik perhatian dan yang mendengarkan Al-Quran. Kedua, Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti menerangkan bahwa yang demikian itu suatu rahasia atau sir dari bahasa-bahasa yang hanya diketahui Allah sendiri. Yang ketiga, dari Ibnu Abbas bahwa makna kaf, ha, ya, ain, shad, bahwa kaf itu dari Karim yang mulia, ha itu dari Hadin yang memberi petunjuk, ya dari Hakim yang maha bijaksana, ain dari Alim yang maha mengetahui, dan shad dari Shadiq yang maha benar. 4. Ulama salaf berpendapat bahwa Fawatih al-Suwar telah disusun semenjak zaman azali. Yang demikian itu melengkapi segala yang melemahkan manusia dari mendatangkan seperti Al-Quran. Urgensi mengkaji Fawatihus Suwar.
1. Sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. 2. Sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya bahwa dalam Fawatih As-Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. 3. Sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman dan beramal soleh dan menambahkan keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Dengan mengkaji Fawatih As-Suwar ini, kita akan merasakan terhadap keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari kami mengenai Fawatih As-Suwar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi syafaat yaumil qiyamah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.